Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini gua akan melanjutkan serial yang berjudul Seiken bukan Seiken sih, apa namanya ini, Nanatsu no Maken ga Shihai Suru volume 4 part 1. Oke, dan langsung saja kita menuju pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Bagi siswa Kimberly, maju 1 tahun berarti melangkah lebih dalam ke kegelapan. Contoh kasus mata pelajaran terbaru dalam kurikulum mereka. Wah, semua orang terlihat sangat tegang, kata Guy. Ini subjek baru, saya mengerti. Meski begitu, setiap kursi penuh, tetapi ruangan itu sangat sunyi. Begitulah seharusnya mereka tegang, jawab Sheila. Kami di sini untuk mempelajari kutukan, dan dari semua bidang sihir hanya sedikit yang berbahaya untuk ditangani. Kutukan, ya, kata Kati. Ibu dan ayah saya tidak pernah memberitahu saya apapun tentang itu, jadi saya sendiri tidak terlalu akrab. Anda mengatakan mereka berbahaya juga, ada apa dengan air ini? Kati menunjuk ke meja. Ada kendi air di depan kelompok mereka yang berdiri dari 6 orang berkumpul di sekitar meja kerja besar dengan wastafel di kedua sisinya, sangat mirip dengan kelas alkimia. Seperti halnya bidang apapun, kesalahan bisa merenggut nyawamu. Oliver menjelaskan, suaranya muram. Tapi karena menyakiti orang lain adalah tujuan dari kutukan, kesalahan jauh lebih berbahaya dari teknik magis lainnya adalah obat. Maka kutukan itu adalah seperti penyakit. Jika Anda tidak berhati-hati, mereka akan dapat melakukan beberapa kerusakan nyata pada tingkat yang lebih mendasar. Mereka merusak tubuh dan pikiran kita. Piti menggerukkan kening. Itu membuatnya terdengar seperti kutukan, tidak memiliki manfaat sama sekali. Untuk apa kita mempelajari ini? Ya, untuk satu hal, mereka memang memiliki kegunaannya. Jika Anda harus membasmi sejumlah besar hama, aspek simpatik dari kutukan adalah sangat berguna. Anda akan menghilangkan rincian, tapi itu mungkin akan membantai seluruh kawasan dengan satu kutukan. Aku pernah mendengar beberapa penyihir bahwa bahkan dapat memusnahkan seluruh spesies. Kati meratap. Itu sangat ekstrim. Bisa berguna untuk mengusir serangga jahat dari ladang, kata Guy, jelas tertarik. Bukan pertama kalinya keduanya mengambil posisi yang berlawanan arah. Oliver mulai menyeringai, tapi kemudian dia bergidik, merasa seperti seekor ulat merayap di punggungnya. Itulah semua waktu yang kita miliki untuk berbicara. Dia di sini, katanya melirik ke arah pintu masuk. Semua orang mengikuti pandangannya. Pintu terbuka, kegelapan masuk. Apa? Tanpa terkecuali, setiap siswa merasakan hawa dingin yang begitu kuat hingga membuat mereka merinding seketika. Ini adalah rasa takut dan rasa jijik yang kompulsif. Mereka seperti cara manusia secara naluriah mundur dari pandangan segerombolan serangga. Masa kegelapan mengalir melalui pintu dan meluncur di lantai. Ketika sampai di podium, tangan pucat seperti mayat muncul dari dalam bersama dengan wajah yang terlihat sangat muda. Baru pada saat itulah para siswa menyadari bahwa ini bukanlah sekumpulan kegelapan, tetapi seorang wanita yang mengenakan kain hitam pekat. Selamat datang di tahun keduamu. Maaf jika aku membuatmu khawatir. Suara itu menakutkan, seperti domba yang lari
seperti domba dengan laring yang hancur. Jika kedua bibir melengkung ke atas dan setiap siswa tersetak di belakang kaki kursi mereka berbenting, dan tak satu pun dari mereka pernah melihat senyum di mana tidak adanya senyum itu jauh lebih disukai. Pertama, izinkan saya menyapa. Saya adalah instruktur kutukan, Baldia Muwezicamili Mizu. Panggil aja Mizu Sensei ya, Mibu Sensei ya. Aku mungkin tidak terlihat jauh lebih tua dari kalian, tapi aku setua Fana. Penyebabnya adalah kutukan. Anda tahu debu saya tidak bisa menuas lebih lanjut. Oke, Fana, maksudku Navena. Murid-muridnya mengira ini ada pasti lelucon yang menjijikan. Siapa yang akan memiliki nama panggilan untuk monster itu? Tidak, wanita itu mungkin saja dia dan dia sendirian. Hari pertama kelas selalu merupakan teori inti, tetapi pertama-tama peringatan bahwa penting. Jangan pernah menyentuhku dan jangan pernah menyentuh apapun yang saya sentuh sampai aku memberikan izin tegas. Jangan melangkah di mana saya telah berjalan, dan mungkin yang terbaik jika Anda tidak menghabiskan lebih dari 2 jam di tempat yang sama dengan saya. Ya, gagal mengikuti aturan itu, dan itu mungkin terbukti menarik. Nada suaranya cerah dan ramah, dan isinya ya sangat tidak menyenangkan. Sebuah tangan pucat mencengkram dadanya. Dia berbicara dengan sedih. Seperti yang Anda lihat, saya sangat terkutuk. Saya sudah lama kehilangan jejak. Berapa banyak kutukan yang kusembunyikan, tapi saya cukup yakin itu rekor dunia. Sebagai contoh, mari kita lihat. Dia menunjuk ke bagian bawah kelas, dan para siswa secara refleks menoleh untuk melihat ada tanaman berjalar di belakang yang berubah menjadi coklat di depan mata mereka. Dia bertemu dengan tatapan ngeri murid-muridnya dengan senyum sayang dan melanjutkan. Tanaman tanpa resistensi akan berakhir seperti itu. Hanya tumbuh di ruangan yang sama denganku. Mereka layu. Anda semua penyihir. Jika Anda bisa bertahan sebentar, tetapi orang non-sihir manapun pasti sudah mati, dan itulah yang akan terjadi padamu jika kau melupakan peringatan itu. Oke. Pada titik ini beberapa siswa menutup mulut mereka dengan tajam dengan tangan. Melihat mereka mulai bangkit, Baldia mengangguk. Jelas sudah terbiasa dengan ini. Itu benar. Jika Anda merasa itu muncul, gunakan bak suci. Jangan mendekati dan menahannya. Ini adalah mekanisme pertahanan alami tubuh Anda. Sangat normal untuk menjadi mual jika Anda berada di kamar dengan saya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Bahkan sebelum pidatonya selesai, beberapa siswa telah mengosongkan perut mereka. Piti di antaranya. Oliver berdiri menepuk punggung temannya, dan Piti bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pria Cila melihatnya lebih dulu. Vitalitasnya yang biasa terkuras. Bocah canggung itu duduk diam. Wajahnya pucat basi, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Baldia melihat ini dari seberang ruangan dan berbalik ke arahnya. Anda di sana, tidakkah Anda mendengar? Jangan menahannya. Muntahin. Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin muntah hanya karena melihat wajah seseorang untuk pertama kalinya. Oh, senyum Baldia makin dalam. Dia menghilangkan Baldia mengalir di lantai seperti cairan kental, atau mungkin seperti segerombolan serangga yang sedang menggali. Betapa manisnya. Bagusnya. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang mengatakan itu. Siapa namamu? Pria Greenwood. Pria, hehehe, Anda menggemaskan dan begitu besar. Cowok biasa. Besar anjing, besar cowok anjing. Semakin dekat dia, semakin dia menjadi mual. Guy mengatupkan rahangnya, mencoba melawannya. Segera dia tepat di depannya. Wajahnya yang pucat bersandar, tapi ini tidak akan berhasil. Lanjutkan, muntah. Itulah kira-kira. Mendengar suaranya tepat di telinganya terlalu berlebihan, dia bergulir ke depan. Muntahan memaksa dirinya menaik ke tenggorokan teman-temannya dengan cepat. Masuk mantra. Oliver menahan muntahan itu,
punya ke wastafel dan mantra penyembuhan Celia yang meredakan rasa sakitnya. Bagus sekali, kata Delvia. Jelas senang jika Anda marah hari ini, jangan khawatir. 2 atau 3 gelas lagi dan Anda tidak akan muntah lagi. Setelah Anda selesai, ada air wangi di atas meja. Kumurlah dengan itu dan mulutmu akan berterima kasih untuk itu. Itulah gunanya air, semua akan masuk akal sekarang. Oliver hanya mengakui, meskipun dengan enggan, bahwa itu adalah pilihan yang cerdas. Guy masih terengah-engah. Cathy tergegas ke sisinya. Guy, kamu baik-baik saja? Harusnya kita pergi ke rumah sakit. Tidak, aku baik-baik saja. Ini mereda. Dia menghuyung sendiri dan berhasil kembali ke kursinya. Valdia memberinya senyuman sinis terakhir, lalu kembali ke podium. Semua orang pernah tenang. Kalau begitu, mari kita mulai berteori. Dia memulainya. Pertama, apa itu kutukan? Ya, cukup sederhana. Kutukan itu menular penyakit yang dibawa oleh hubungan material. Berbicara dengan seseorang, berasal dari wilayah yang sama dengan mereka, jatuh cinta dengan mereka sehingga Anda tidak bisa tidur. Semua hubungan ini bisa menjadi saluran untuk transmisi kutukan. Dia baru saja memulai kuliah, seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Itu memaksa semua orang untuk menyadari, tidak peduli apa banyak siswa yang muntah, itu tidak akan memenuhi syarat sebagai masalah di sini. Sifat dan kutukan hubungan itu akan memutuskan jenis kutukan mana yang bisa kamu gunakan. Ada kecenderungan yang berbeda untuk hubungan yang erat terjalin dan becek untuk menjadi kutukan lebih baik dikembangkan, sama seperti jamur yang tumbuh. Jika Anda tidak mengeluarkan udara dari ruangan, itu adalah hal yang sama. Anda memiliki ruangan, mengikuti langkah-langkah untuk mengelolanya, dan kemudian melepaskannya ke sasaran. Itulah prosedur dasar untuk kutukan besar apapun. Ingat itu. Oliver mendengar pena tergores air beraroma di satu tangan. Piti telah pulih dari mualnya dan dengan panik mencatat. Semua orang fokus pada ceramah Valdia. Kutukan adalah hal yang sepi. Mereka lahir dari hubungan, jadi mereka selalu mencari orang untuk dipengaruhi. Selalu putus asa untuk menemukan orang lain. Untuk menulari. Dia melanjutkan, orang-orang non-magis memiliki tahayul bahwa pilek sembuh ketika orang lain tertular dengan kutukan. Ini sebagian benar. Jika Anda memiliki target yang tepat dan mengikuti langkah-langkah yang sesuai, kutukan akan berpindah pada mereka. Secara alami ini tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, tetapi ini adalah prosedur sementara yang umum ketika mencoba memecahkan kutukan. Suaranya diwarnai dengan ironi, namun dengan kelembutan yang terpedam, seolah kuliah tentang kutukan ini benar-benar menggambarkan diri sendiri. Tapi ada kalanya itu satu-satunya pilihan. Jika kutukan telah tumbuh terlalu besar, tidak ada yang bisa mematahkannya. Ketika itu terjadi, yang bisa Anda lakukan hanyalah menemukan wadah yang cocok dan menjebaknya. Seperti itu. Saat dia berbicara, Valdia membuka bagian depan pakaian hitamnya, memperlihatkan apa yang ada di bawahnya. Pemandangannya membuat para siswa terkesiap. Wajah bengkak menonjol dari kulit pucat dadanya. Tumbuhan itu memiliki mata yang bergerak, sangat melotot pada pengamatnya. Beberapa kutukan yang ku pendam begitu kuat sehingga bisa
musnahkan umat manusia jika mereka bebas. Jika kutukan menjadi tidak mungkin dikendalikan, kami menyebutnya pusaran. Secara historis, seluruh negeri telah membakar habis dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pusaran. Jelas Baldia, itulah masalahnya. Sungguh cara kerja kutukan. Jika Anda mengaca, bukan hanya Castor yang mati, semua orang yang dekat dengan mereka akan binasa pada gilirannya. Dan dalam skenario terburuk, korban dalam penyebar melalui imajinasi terliar Anda. Setiap siswa tahu instruktur di depan mereka adalah skenario terburuk yang dipersonifikasikan. Baldia Mezu Sensei adalah tujuan dari kutukan yang terlalu besar, penyihir yang menelan seluruh pusaran. Di kelasku, kamu harus selalu mengingat hal itu. Anda tidak ingin menyakiti teman-teman Anda, kan? Dia yang paling menakutkan. Kati sedih. Kelas telah berakhir dan sudah waktunya makan siang. Wih, makan siang, cuy. Wow. Kelompok itu telah berkumpul di setiap meja di fellowship. Kami memiliki banyak guru yang kejam, tapi dia berbeda. Aku merasa dia akan benar-benar mendengarkannya, bahkan mungkin peduli dengan perasaan kami. Lanjut Kati, tapi itu sebabnya dia sangat menakutkan. Semakin dekat Anda dengannya, semakin dekat kutukannya pada kita. Semakin ramah dia, semakin pengertian, semakin dia menyukainya. Aku hanya tahu semua perasaan itu akan mengundang kutukan, dan aku merasa sebagian dari dirinya menginginkan itu. Semua orang membiarkan kata-kata Kati meresap. Mereka hanya mendengarkan dalam diam. Tidak ada yang menambah komentar mereka sendiri. Aku sadar bahwa pembawa kutukan itu ada. Aku hanya kepikir kau bisa mendekati mereka seperti binatang beracun. Kau tahu, jika mereka tidak bermaksud jahat, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Jika kamu ikhlas dan sabar, kamu dapat membangun raport yang baik. Jelasnya, tapi itu sama dengan tidak benar, kan? Tidak masalah jika mereka jahat, hanya perlu terhubung dengan mereka dengan racun. Anda harus berhati-hati, tetapi itu tidak akan membantu dengan kutukan. Semakin tulus Anda, semakin banyak kebaikan yang Anda tunjukkan, semakin besar kemungkinan untuk kembali dan menggigit Anda. Dan pengaruhnya bahwa seseorang yang ironis bisa ada sangat sulit untuk ditanggungnya. Oliver tahu seluruh bidang kutukan pada dasarnya tidak sesuai dengan keberadaan dia Alto. Aku tahu ini membuat frustasi, tapi kau benar sekali, katanya sambil mengaduk gula di dalam tehnya. Cara paling sederhana dan paling efektif untuk menghindari kutukan adalah dengan menghindari semua kontak dengan siapapun yang menyembunyikannya, tidak menunjukkan minat dan tidak menunjukkan minat, tidak memperlihatkan, tidak acuh, tetap acuh, tak acuh. Dengan begitu Anda tidak akan bisa dikutuk, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di seberang meja, Cella mengangguk. Ya, itu pendekatan yang sama sekali tidak praktis. Jika mereka tepat di depan Anda hanya dapat melihat dan mendengarnya. Sudah tidak mungkin untuk melihat, tetap acuh, tidak acuh. Bukan hanya manusia, makhluk dari semua lapisan masyarakat bergantung pada hubungan dengan orang lain. Fakta bahwa hewan, serangga, dan tumbuhan rentan terhadap kutukan membuktikannya. Orang tidak bisa begitu saja menghindari pembawa kutukan. Menjadi hidup membutuhkan koneksi di hal-hal sekitar Anda. Seorang penyihir terkenal pernah mengungkapkan konsep universal itu sebagai berikut. Sungguh kutukan menertawakan semua kehidupan secara serata. Keheningan suram menyelimuti meja. Keenam sahabat itu merasakan hawa dingin yang aneh, tetapi bukan karena Baldia
Muze Sensei secara khusus mereka merasa seolah-olah telah melihat sekilas kejahatan kolosal yang bersembunyi di bawah permukaan dunia. Aku tidak menganggapnya menakutkan, gumam Guy mencegah kesunyian. Semua mata menoleh ke arahnya. Dia hanya tampak kesedihan bagiku. Untuk semua pembicaraan tentang muntah. Dia menggila nafas. Guy, kata Oliver agak khawatir, aku tidak bermaksud memberitahu Anda bagaimana perasaan Anda, tetapi itu adalah kesan yang berbahaya untuk dimiliki. Ini benar untuk penyihir pada umumnya, tetapi orang yang pandai mengutuk sekalipun sangat karismatik. Untuk itu membuat mereka lebih mudah membangun koneksi dengan orang lain, lebih mudah mengutuk seseorang yang menyukaimu. Aku mengerti logikanya, tetap saja bagaimana saya bisa tidak menyukai seseorang ketika saya tidak menyukainya? Itu tidak bekerja untuknya. Hati kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Oke, untuk itu saja pembahasannya kali ini ya guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Oke, dan sampai jumpa, bye bye.